Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Ini soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Saya ikhlaskan dan saya berdoa. Ya mudah-mudahan Pak SBY sekeluarga juga sehat. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku ngerasa sangat dikorbankan. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini, dan suatu saat nanti dalam waktu yang tepat saya akan bicara atau membalas. Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. KPK juga menyita sepucuk surat dari rumah Anas Urbaningrum. Isi surat itu menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah aliran dana hasil korupsi untuk kampanye pemilihan Presiden 2009. Demokrat Ahmad Nazarudin dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250.000 dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Ya, di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000. Ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Dalam persidangan ini, Angie juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Itu Ibas, Edi Baskoro maksudnya. Dari data 20% sendiri, ada jatah untuk fraksi Demokrat dari penambahan APBN tadi yang sudah dialokasikan dari Kemendikbud, itu ada kan jatah untuk fraksi Demokrat. Jadi menurut masyarakat dan tidak diatur sesuai dengan pembahasan, ya mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Tingkat tinggi maksudnya tingkat apa? Saya bukan merampaskan karena saya di bawah. Anas mengaku mengetahui keterlibatan Ibas dalam proyek SEA Games dan Hambalang. Ibas sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini tuduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa tersebut. Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Kebenaran di dunia ini, apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself gitu. Karena I was looking for it years by years. Counting days. Hopefully it will come. And then until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just wanna make myself easy to be a mom. Angelina Sondakh, Demokrat terima 20% dari tiap proyek. Dilansir dari cnnindonesia.com, diberitakan mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, menyebut partainya itu mendapat jatah 20% dari tiap proyek yang digarap pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Angelina saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit atau RS Universitas Udayana dan Wisma Atlet
bagi terdakwa Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017. Usai menjawab 31 pertanyaan dari penyidik, Angie langsung ditetapkan sebagai tahanan. Nanya. Nanti untuk tenang dulu ya. Untuk semua keterangan dan juga komentar mengenai hal ini saya serahkan kepada mereka untuk menanggapi. Mbak sendiri merasa adil nggak, Mbak? Ditahan begini, Mbak? Oh, Mbak ditahan ya? Mbak ditahan ya? Ditahan ya, Mbak? Nanti jatahnya dibagi berdasarkan proporsional kursi partai. Kalau zaman saya, Demokrat jatahnya 20%. Ya, dapatnya segitu, ujar perempuan yang akrab disapa dengan Angie tersebut. Angelina Sondah mengungkapkan dirinya hanya menjalankan perintah Muhammad Nazarudin untuk mengatur anggaran sejumlah proyek di Kemendiknas. Sementara dalam persidangan, Putri Indonesia tahun 2001 ini juga mengungkapkan sejumlah proyek mengatur anggaran diketahui Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Dalam persidangan ini, Angie juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Itu IBAS, Edi Baskoro maksudnya. Dari data 20% sendiri ada jatah untuk fraksi Demokrat dari penambahan APBN tadi yang sudah dialokasikan dari Kemendiknas itu ada kan? Jatah untuk fraksi Demokrat. Jadi menurut masyarakat dan tidak diatur sesuai dengan pembahasan, mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Tingkat tinggi maksudnya tingkat apa? Saya bukan melaksanakan karena saya di bawah. Anas mengaku mengetahui keterlibatan IBAS dalam proyek SEA Games dan Hambalang. IBAS sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini tuduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Di depan majelis hakim, terpidana korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang ini lalu membeberkan pembagian jatah tersebut. Misalnya, kata Angie, terdapat pagu anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk proyek di Kementerian Pendidikan dan Nasional. Saat ini telah diganti nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pagu anggaran tersebut, disepakati 50-50 untuk pemerintah dan DPR. Dibagi 2 jadi 500 miliar rupiah, ya dibagi ke partai-partai, katanya. Angie pun menerangkan urusan pembagian proyek itu menjadi kewenangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, termasuk pengerjaan proyek pembangunan RS Universitas Udayana dan Wisma Atlet yang melibatkan Dudung. Namun Angie mengaku tak tahu banyak terkait proyek tersebut karena Nazarudin hanya menugaskannya untuk menangani proyek-proyek di Kemendiknas dan Kemenristek. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali diperiksa penyidik KPK terkait kasus penggelembungan dana alat kesehatan Rabu kemarin. Menurut Nazar, dana penggelembungan alat kesehatan dilakukan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres tahun 2009. Ya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang perma itu termasuk bantu Pilpres. Sebagai anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat, saat itu Angie bermitra dengan Kemendiknas, Kemenristek, dan Kemenpora. Sementara untuk bidang Kemenpora itu, ada orang lain yang bertanggung jawab. Pokoknya apapun tugas atau delegasi dari Pak Nazarudin itu harus tercapai, tutur Angie. Di DPR, terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem, bahwa itu miliknya Mas IBAS. Hakim lantas menanyakan seberapa besar pengaruh Nazarudin di parlemen. Angie pun menjawab, Nazarudin memang berperan besar dalam setiap kebijakan yang harus dijalankan partainya. Nasib kami di DPR ditentukan dia, kan dia bendahara partai dan fraksi. Secara informal, pasti dia punya pengaruh bagi jajarannya, terangnya. Uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas IBAS. Bahkan menurut dia, Nazarudin tak segan memindahkan posisi seseorang jika tak menuruti perintahnya.
Kalau di internal partai, kami tidak menjalankan perintahnya nanti diancam digeser ke komisi lain atau lepas jabatannya. Kalau tidak mau juga nanti dilaporkan ke Mas Ibas, panggilan untuk Edi Baskoro Yudhoyono. Tapi kalau di luar, saya nggak tahu, katanya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250 ribu dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Dalam perkara itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Dudung melakukan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 sampai 2010. Dudung didakwa bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa. Ia juga didakwa melakukan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai 2011. Hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Ya, di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet.